Nah maka ini kan saya perhatikan ilmu tasawuf tentang jati diri, pengenalan jati diri. Nah ini udah mulai ramai, udah mulai ramai. Nah harusnya kita bisa saling mendukung supaya memang keilmuan hakikat ini semarak. Jadi jangan malah orang yang baru nulis apa di komen langsung nanti dites. So, ini banyak banget yang terjadi seperti itu. Akhirnya yang ngetes kan menunjukkan bahwa dia ini lebih mengerti. Nah begitu juga yang nulis akhirnya merasa dirinya juga lebih mengerti ya. Jadi akhirnya adu-aduan, tidak ada keselarasan, tidak ada keseimbangan. Nah padahal kan gimana caranya ilmu ini berkembang, ada keselarasan, ada keseimbangan. Jangan orang lagi nulis apa langsung kita komen, orang lagi nulis apa langsung kita komplain. Jangan teman-teman. Nah nanti kalau sudah rame ilmu tasawuf tentang jati diri ini, ya barulah kita adakanlah acara perkumpulan, panggillah sampean itu sesepuh kampung situ yang memang ahli di bidangnya, yang memang bisa menjelaskan itu secara luas, itu kita panggil. Jadi malah jangan kita orang nulis apa langsung kita merasa lebih tahu, gak ada. Karena hukum hakikat kan seperti yang kemarin kita bahas, hakikat itu adanya enak tidak enak, pantas tidak pantas, nyaman tidak nyaman. Harusnya orang yang mempelajari hakikat itu lebih bisa menghargai sesama. Nah kalau kita mempelajari hakikat tapi tidak memperdulikan sesama ya sama saja bohong, itu bukan belajar hakikat. Nah terus ada pertanyaan banyak banget lah ini, kalau seperti ini banyak banget lah yang nanya masalah leluhur apa dan lain-lain. Teman-teman memang saat ini memang akan muncul yang namanya Satrio Piningit, itu sudah pasti. Dan Satrio Piningit itu memang sudah disetting itu dari zaman dulu sama Kanjeng Sunan Kalijaga. Udah disetting itu bahwa Satrio Piningit itu akan lahir dari kalangan-kalangan orang-orang kecil. Jadi yang jadi Satrio Piningit itu bukan orang besar, tapi orang-orang kecil. Mohon maaf bagi yang tidak merokok, jangan ikut-ikutan merokok kayak saya. Kalau saya kan cuma ngenakin ngobrol aja sambil kopi sambil ngerokok supaya kita enak ngobrol. Wali aja ada 9, Asmaul Husna ada 99. Maka kita sambilan ngopi, sambilan ngaji, sambilan guyon kan gitu aja. Supaya kita nggak tegang, nggak terlalu sepaneng. Nah teman-teman, jadi memang sudah ada ramalan bahwa Satrio Piningit ini akan muncul dari keluarga yang memang kehidupannya sederhana. Memang itu sudah diramalkan. Nah, setelah itu diramalkan harus ada perwujudannya, dan yang mewujudkan itu sebagian besar perannya Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, semasa Demak itu perang sama Majapahit, Demak ini kan Sultan Bintoro ini kan Sultan Agung ini kan anak-anak ini ya, anak dari Selir dan akhirnya menggempur Majapahit. Kenapa menggempur Majapahit? Padahal Majapahit itu ayahnya. Nah, beliau menggempur Majapahit karena pengen merubah tatanan yang tadi ya perabuan menjadi kasultanan. Itu yang pertama. Nah, dari situ akhirnya menjadilah kerajaan kesultanan. Nah setelah menjadi kerajaan kesultanan kan Prabu Brawijaya yang kelima ini kan moksa. Nah begitu moksa kan hilang, nggak ada bekasnya, nggak ada jejaknya. Yang memerintahkan moksa itu kan Kanjeng Sunan Kalijaga juga. Dan 117 anaknya memang diasuh sama Sunan Kalijaga dan dipencar-pencar di berbagai daerah. Ada yang menjadi pemimpin, ada yang tidak usah menjadi pemimpin. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua setelah menjadi kasultanan yang tadinya itu adalah anak dari Selir, akhirnya si Hadiwijoyo atau Jaka Tingkir ini punya anak namanya Pangeran Benowo. Nah sebenarnya Sutawijaya anak tiri dari Jaka Tingkir ini nggak akan jadi raja dia itu.
teman-teman ini kan cerita ya, sebuah cerita itu ya namanya cerita seperti ini kan ada yang di Google ada yang memang tidak ada di Google. Ini hanya sebuah gambaran, ini sebuah cerita adalah spirit motivasi untuk diri kita pribadi. Jadi sebuah sejarah atau cerita itu belum tentu kebenarannya itu belum tentu akurat. Nah, jadi teman-teman semua kita lanjut ya. Nah, Hadi Wijaya atau Jaka Tingkir ini punya anak Pangeran Benawa sama anak tirinya itu yang namanya Sutawijaya. Sutawijaya ini pengen banget jadi raja ini gimana? Pengen banget jadi pemimpin ini gimana? Karena dia melihat kok kayaknya kesultanan ini enak banget. Jadi raja ini enak banget, pengen apa-apa ini dikasih, pengen apa-apa gampang, pengen apa-apa keturutan. Gimana caranya dia jadi raja? Nah, semedi lah terus-terusan si Sutawijaya ini di pinggir pantai. Nah, setelah semedi di pinggir pantai, akhirnya si Sutawijaya ini kepetok ambil Sunan Kalijaga, ketemu sama Sunan Kalijaga. Nah, setelah ketemu sama Sunan Kalijaga, akhirnya beliau bilang, Kanjeng Sunan, saya ini pengen jadi raja, bisa atau tidak? Lalu Sunan Kalijaga bilang, ya silakan kamu jadi raja, jadi aja. Cuma apa visi misimu? Nah, biasalah visi misi raja itu kan menyejahterakan umat, bikin peradaban baru dan lain-lain. Visi misinya sangat baik karena terus-terusan sampai 3 kali ketemu sama Sunan Kalijaga, akhirnya diberikan motivasi sama Kanjeng Sunan Kalijaga. Karena apa? Sunan Kalijaga berpikir dia ini kok kayaknya ngotot banget nih pengen jadi raja. Ya udahlah, akhirnya dijadikanlah si Sutawijaya ini di stempel dari ACC sama Sunan Kalijaga bahwa akan menjadi raja di Sabdo Pandito. Didoakanlah sama Sunan Kalijaga supaya si Sutawijaya jadi raja. Nah, setelah itu kan Pangeran Benawa ini kan harusnya jadi raja karena beliau ini kan keturunan asli Keprabon, keturunan asli dari orang sakti yang namanya Jaka Tingkir, kan udah terkenal kesaktiannya, murid Sunan Kalijaga. Jiwa kepemimpinannya sudah tidak diragukan lagi. Nah, mengikuti jejak yang 117 anak dari Prabu Brawijaya sebelumnya, akhirnya Sutawijaya diambil sama Sunan Kalijaga dengan alih-alih sudah kamu temani saya saja, temani saya dakwah, harta ini nggak penting, buat apa sih jadi raja-raja. Nah, akhirnya Pangeran Benawa nurut ikut sama Sunan Kalijaga seperti jejak saudara-saudaranya yang terdahulu yang 117 anak dari Prabu Brawijaya. Nah, akhirnya naiklah Sutawijaya ini raja dan mengembangkan tanah yang namanya Mataram. Nah, akhirnya karena enggak begitu pro sama Wali Songo, beliau enggak mau pakai nama kesultanan. Akhirnya beliau menggelari dirinya sebagai Panembahan Senopati yang pertama. Panembahan Senopati 1, Raja Mataram. Nah, kenapa kok dia ini dibiarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga menjadi raja, padahal dia tidak memiliki darah kesatria, nggak memiliki darah darah biru lah istilahnya, kan cuma anak tiri kan. Kenapa Pangeran Benawa ini sengaja diumpetin sama Sunan Kalijaga, malah disuruh nemenin sama Sunan Kalijaga? Karena Pangeran Benawa ini memiliki garis raja, memiliki jiwa yang sangat kesatria, memiliki jiwa kepemimpinan. Diajak sama Sunan Kalijaga. Nah, setelah diajak berkeliling dengan alih-alih berdakwah. Nah, di tengah perdakwahannya, karena sudah beliau Pangeran Benawa ini kan sudah dewasa, pasti butuh yang namanya pendamping, butuh yang namanya istri. Nah, karena kalau raja, pangeran harus kawin sama anaknya raja. Pangeran harus kawin sama putri, anaknya raja harus kawin sama anak raja. Itu kan zaman dulu seperti itu. Gak mungkin bisa anak raja kawin sama rakyat biasa. Pasti itu banyak tentangan dan memang tidak boleh.
Nah, karena Pangeran Benowo ini diajak sama Sunan Kalijaga berdakwah, akhirnya menikahlah Pangeran Benowo ini dengan rakyat biasa. Nah, begitu menikah dengan rakyat biasa, kenapa kok disetting sama Sunan Kalijaga supaya dia ini menikah para pangeran-pangeran yang tadi 117 maupun yang si Pangeran Benowo ini harus menikah dengan rakyat biasa? Kenapa disetting demikian sama Kanjeng Sunan Kalijaga? Supaya apa? Supaya ada benih-benih atau bibit-bibit kepemimpinan di dalam masyarakat. Nah, artinya rakyat kecil ini dinikahi, setelah itu kan anaknya akan lahir mempunyai jiwa yang kesatria, jiwa yang pemberani, jiwa yang memimpin. Nah, itu sengaja memang sudah disetting sama Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, itulah sebabnya teman-teman semua banyak yang mengaku entah betul entah enggak, saya enggak peduli pokoknya. Entah betul enggak atau entah enggak, yang mengaku keturunan Sunan ya banyak, yang mengaku keturunan raja ya banyak. Itu saya enggak permasalahannya. Yang saya permasalahkan selalu dikait-kaitkan, kalau saya keturunan raja, tapi kenapa kok hidup saya sulit? Kenapa kok hidup saya ini susah? Saya bukan dari keluarga yang mampu, Gus. Saya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, itu sebabnya Sunan Kalijaga itu nyeting untuk seperti itu. Nah, maka dituliskan dalam sebuah ramalan bahwa nanti Satrio Piningit itu lahir dari golongan orang biasa, bukan dari orang yang kaya, bukan dari orang yang mapan, bukan dari anak raja, bukan dari ini, cuma dia mempunyai garis keturunan raja. Ya, saya doakan Satrio Piningit sampean-sampean kan, Satrio Piningit. Nah, itu. Nah, jadi jangan pernah minder kita saat ini, apalagi Indonesia saat ini lagi butuh-butuhnya memang betul-betul persatuan supaya untuk menguatkan bangsa, untuk motivasi. Nah, ini kita sebagai motivasi diri kita sendiri. Kenapa kok nasab kita ini terpecah-pecah dan terputus-putus? Ya wajar, karena memang settingannya yang sudah seperti itu. Supaya apa? Seumpama saya ini ibu saya kurang mampu, ayah saya kurang mampu, tapi tiba-tiba saya memiliki jiwa pemberani, jiwa kepemimpinan, apa itu dari mana datangnya? Nah, seperti itu ya. Dan ternyata memang itu rancangan-rancangan dari Sunan Kalijaga. 1, 2, yang ketiga, saya pernah bahas tentang Jamus Kalimosodo. Jamus Kalimosodo ada yang bilang itu sedulur papat limo pancer, itu salah mengartikan, banyak yang mengartikan sahadat. Jamus Kalimosodo itu bukan sedulur papat limo pancer, bukan juga sapu jagat, bukan juga sahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau mau mengatakan itu ya kedua-duanya malah bukan. Insya Allah kalau mengenai Kanjeng Sunan Kalijaga, saya lebih tahu betul tentang Kanjeng Sunan Kalijaga itu kan. Nah, jadi Jamus Kalimosodo yang pertama kan Puntadewa ini kehilangan senjatanya, kehilangan pusakanya untuk dia kembali kepada moksa. Padahal dia sudah melakukan yang namanya upayasa. Nah, jadi pertama-tama orang itu zaman dulu harus bisa melakukan yang namanya Upanisad. Upanisad itu dari yang tadinya raja harus dia bisa menggelandang, meninggalkan jati dirinya menjadi orang biasa. Setelah itu dia mempelajari ilmu kebumian, setelah itu dia menjalani upayasa, baru dia akan menuju moksa. Tapi Prabu Puntadewa ini pengen moksa tapi nggak bisa-bisa. Karena ada suatu pusaka yang memang tertinggal. Nah, barulah Kanjeng Sunan Kalijaga itu datang. Lu ada apa? Kenapa kamu itu seperti itu? Kok tampangnya jelek, kumal gini? Oh, saya lagi melakukan upaya saya untuk menuju moksa, tapi tiba-tiba sampai kayangan saya diturunkan kembali, saya suruh balik karena ini pusaka saya ketinggalan. Teman-teman semua, cerita itu hanya sebuah cerita yang memang dikarang oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Bukan berarti itu memang ada kisahnya, tidak. Itu hanya ilustrasi gambaran dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, sebenarnya Kanjeng Sunan Kalijaga itu pengen menjelaskan tentang Jamus Kalimosodo. Jamus Kalimosodo. Jadi
Kalau kita minta sama Allah itu nggak bisa dengan seperti ini teman-teman. Seperti ini nggak bisa. Nah jamu sekali mosodo itu nggak jauh beda dengan yang namanya pring petuk. Nah kalau ini tangan kita ini kan bagaikan bambu. Karena ada ruasnya, terus ada ada bulu-bulunya. Ini tangan kita ini seperti bambu. Nah bambu kalau ketemu bambu ini memang agak sulit dijelaskan. Ini akhirnya menjadi bak sama nun, mulumaing jagat tengkur peng langit. Ini pering petuk. Jadi arti pering petuk itu sebenarnya apa? Kok sebenarnya nanti malah benar ya. Mulumaing jagat tengkur peng langit artinya kita mempelajari ilmu langit, kita mempelajari ilmu bumi. Karena carilah goleki pering petuk mengko uripmu mulia. Mulia itu mulia. Kita mendapatkan kemuliaan dan akhirnya kita bisa pulang ke tempat yang terang, kembali lagi ke tempat yang ramai. Kita mendapatkan kemuliaan, bukan mendapatkan kekayaan. Kalau satu lidi itu akan patah, tapi kalau disambungkan oleh kelima ini tidak bisa patah. Kalau satu sapu lidi ini tidak bisa untuk menyapu, tapi kalau lima sapu lidi ini, 5 tangan kita ini bisa untuk menyapu keseluruhannya. Maka kalau kita mau ketemu sama Allah, mau ketemu sama Tuhan, mau menuju moksa, kamu hilangkan dulu semua ciptaannya, kamu sapu dulu semua ciptaannya, baru kamu akan bisa berjumpa dengan Tuhanmu. Selama ciptaan Tuhan ini tidak kamu sapu, kamu nggak akan bisa menuju moksa. Kamu nggak akan bisa ketemu dengan yang namanya Sang Hyang kalau memang kita nggak menyapu seluruh ciptaannya. Nah di Islam kan seperti itu. Kalau mau ketemu sama Tuhan ya hilangkan ciptaannya, semua kita hilangkan. Karena apa kata Allah? Laqad ji'tumuna furada, engkau akan menghadap aku sendirian. Nah ini kalau dari segi tasawuf. Tapi kalau segi syariat ya masih banyak hukum dan penjelasan-penjelasan yang lain. Nah jadi seperti itu ilmu sapu jagat. Makanya kan ada yang namanya ilmu sapu jagat kalau di Jawa. Terus kalau versi Arab ilmu sapu jagat itu Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah sekarang kita lebih mengenal sapu jagat itu doa sapu jagat. Tapi ada ilmu sapu jagat yaitu menghilangkan semua ciptaan Allah, menghilangkan semua makhluk Allah, menghilangkan diri kita sendiri, bahkan jasad kita ini kita hilangkan. Supaya apa? Kita melebur di dalam jasad, kita bersatu kepada rasa, kita bersatu kepada zat, kita bersatu kepada asma, kita bersatu kepada sifat, kita bersatu kepada ruh, kita bersatu kepada jiwa, baru kita bisa moksa bertemu dengan Tuhan. Nah itu sapu jagat. Apa ada ilmunya? Ada ilmu dan tata caranya ada. Nah kalau kita bicara seperti ini kan kita hanya bisa dikatakan kita hanya bicara-bicara saja, kita bisa cuma ngomong-ngomong tok ini istilahnya. Nah kecuali nanti kalau sampai silaturahmi ke tempat saya, kita diskusi bareng, nah barulah kita akan bisa membahas sebuah teori, sebuah praktek. Kalau untuk saat ini ya teman-teman praktek sendiri gitu loh. Jadi apa yang teman-teman dengar, apa yang teman-teman pahami dengan pembicaraan saya ya dipahami lalu diaplikasikan. Percuma kalau saya katakan, teman-teman sampean adalah handphone Apple, sampean adalah orang yang hebat. Tapi kalau kita nggak bisa menggunakan aplikasinya, percuma. Lebih baik handphone yang jelek, Nokia jadul, tapi kita bisa tahu aplikasinya. Walaupun kita pakai Apple sekalipun, kalau kita nggak tahu aplikasinya, ya kita cuma bisa nelpon dan SMS. Hotspot kita nggak ngerti. Jadi sebagus apapun diri kita, kalau kita nggak bisa aplikasinya, tetap aja cuma bisa nelpon sama SMS saja. Yang keempat, zikir itu ada macam-macam teman-teman. Jadi tidak ada tata cara yang pasti di dalam kita berzikir, di dalam kita bersemedi, di dalam kita bertafakur. Kalau kita masuk ke aliran tertentu semacam Torekoh itu adalah metode. Nah kita ini mengidentikan bahwa yang bisa memberikan metode-metode hanya orang-orang yang bertorekoh saja. Jadi akhirnya banyak sekarang yang memang yang sudah pernah masuk aliran Torekoh Naksabandia, Aliyah, Qadiriyah, Satariyah,
Dan ada juga yang nggak pernah masuk toreko tapi ngaku-ngaku masuk toreko, itu banyak sekali. Jadi nggak perlu seperti itu teman-teman. Toreko adalah sebuah metode. Kalau kamu nggak masuk ke dalam aliran tertentu, toreko tertentu, kamu tetap akan bisa menjalani yang namanya tasawuf. Dan metode-metode pengembangan di dalam dirimu itu yang disebut toreko, itu adalah metode. Toreko kan apa sih? Toreko itu artinya jalan dan metode. Tapi kalau kita di toreko itu ada bagian-bagiannya, Gus, ada kelas 1, kelas 2. Iya, semua toreko itu masih ada kelas-kelasnya. Masa belajar tingkatan pemahaman zikir nggak ada tingkatannya, semua ada tingkatannya. Nah, akan tetapi semua masalah zikir, masalah amalan, masalah bacaan suatu saat itu semua nggak akan dipakai di rumus hakikat, itu nggak dipakai. Karena kalau sudah sampai hakikat tingkatan sebuah rasa, sudah tidak ada hukumnya di situ. Maka syariat adalah ibadah yang dilakukan dengan dohir, terus toreko ibadah yang dilakukan menggunakan hatinya, hakikat adalah ibadah sebuah rasa, dan makrifat itu adalah hasilnya. Nah, jadi untuk berbicara ke ranah tasawuf memang ada bidangnya masing-masing. Ya kalau sampean ustadz ya terima kasih, kalau sampean ustadz alhamdulillah wa syukurillah. Tapi cuma kalau belum paham di bab ini, ada yang ada ustadz yang suka ngomong jancok matamu picek, ya itu pasti teman-teman tahu. Itu suka ngebahas bab-bab ini gitu loh. Bab-bab toreko ini, bab tasawuf ini dibahas sama dia. Nah, jadi kalau nggak paham ke ranah situ, jangan masuk ke situ gitu loh. Ya siarkan aja apa masalah halal haram, memang sudah bidangnya di halal haram, sudah bidangnya di fikih, sudah bidangnya di masalah hukum-hukum, ya sudah. Tapi masalah tasawuf jangan dibahas-bahas karena tetap nggak paham. Terus kemarin saya dengar apa dia ngomong tuh, makrifat adalah apa sih, lupa. Pokoknya lucu lah kalau dulu itu. Ya nanti kapan-kapan teman-teman buka aja videonya tuh. Ya nggak usah disebutkan namanya lah, sampai juga pasti tahu. Pokoknya ada Gus yang suka ngomongin jancok matamu picek. Nah terus masalah zikir itu macam-macam teman-teman. Jadi nggak bisa kita menyalahkan orang berzikir harus seperti kita dan kita memaksakan orang harus sesuai dengan pendapat kita. Jangan. Zikir itu ada macam-macam dan zikir itu tidak bisa disalahkan. Maka kita jangan pernah menilai segala sesuatu kalau kita memang belum betul-betul mengetahui maksudnya. Nah, jadi kita mempelajari hakikat itu untuk mengetahui sebuah maksud. Jangan sampai kita belum tahu maksudnya tapi tiba-tiba kita menyalahkan seseorang. Nah, itu jangan sampai. Nah, teman-teman semua, yang disebut tapa itu diambil dari bahasa tafakur. Ini bahasa saya ulang-ulang supaya memang kita agak mengerti. Tapa itu diambil dari bahasa tafakur. Maka ada tafakur alam, tafakur binikmah. Nah, begitu pula dengan metode yang namanya zikir. Nah, orang zaman kita, zaman dulu sampai sekarang, kita ini sudah terlatih, kita ini sudah mempunyai naluri untuk mencari yang namanya sangkan paraning dumadi. Karena orang Nusantara kita ini sangat banyak pertanyaan yang ada di dalam dirinya ketimbangan jawaban. Tapi nggak masalah. Karena apa? Membuat pertanyaan itu lebih sulit daripada menemukan sebuah jawaban. Kalau jawab itu gampang. Kita menciptakan pertanyaan aja itu sulitnya luar biasa. Nah, maka kita ini didorong dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Maka dari nenek moyang kita itu selalu mencari, kok kenapa ya ini begini, kok kenapa ya ini begini, kok kenapa ya tangan ini begini, kok kenapa mata saya bisa melihat, kok kenapa ini, kok kenapa ya Tuhan di mana ya ini. Nah, itu kita mempunyai naluri untuk bertanya. Kenapa? Karena kita mempunyai rasa penasaran yang sangat tinggi. Nah, itulah orang-orang Nusantara, hebatnya itu di situ. Makanya kita ini mempunyai rasa yang sangat kuat, mempunyai kecerdasan yang luar biasa di dalam ilmu spiritual karena kita banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala kita. Nah, sangkan paraning dumadi atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inilah yang selalu kita
kembangkan saat ini, yang diwariskan, yang diajarkan oleh leluhur kita di zaman dahulu. Maka leluhur kita itu selalu mengajarkan dan menciptakan tradisi harus mencari pelajaran yang pokok itu yang utama sangkan paraning dumadi. Maka para leluhur kita itu banyak sekali melakukan yang namanya tafakur, tapa berata, ada tapa ngeruwot, topo macam-macam, tafakur alam, tafakur binikmah, semua dilakukan oleh leluhur kita hingga detik ini pun kita masih ada yang memang hobi menjalaninya. Supaya apa? Supaya ketemu asal usulnya. Kita ini diciptakan dari mana, kita ciptakan dari mana. Tapi kenapa Gus negara kita ini nggak berkembang kalau memang orangnya itu punya rasa penasaran yang sangat tinggi? Dan bukan negara kita nggak berkembang, kita nggak pernah sadar teman-teman. Indonesia ini, Nusantara ini mau bikin apa aja bisa, mau menciptakan apapun bisa. Cuma apa? Cuma teknik penjualannya, marketingnya ini kita sangat lemah dan tidak didukung oleh pemerintah. Nah, pemerintah ini tidak mendukung dan mengembangkan marketing dalam negeri. Cuma mungkin saat ini lagi diusahakan, lagi diupayakan ya. Jadi kita buat apa aja bisa, tapi begitu penjualan kita bingung, begitu marketing kita ini bingung. Nah, makanya sekarang kan ini lagi mau dikembangkan ya, mudah-mudahan anak bangsa ini berkembang dari sisi penjualannya. Kalau kreatif udah kreatif semua kita. Nah, teman-teman semua, tanpa kita sadari, orang-orang yang pinter-pinter sama orang-orang Mesir, sama orang Amerika, sama orang Jerman itu dikasih beasiswa. Diincar mana yang pinter, diambil sama mereka dengan alih-alih beasiswa. Nah, setelah nyampe sana pinter, dibiayai, dijamin hidupnya, dan akhirnya mau pulang ke Indonesia males. Begitu juga yang siapa yang IQ-nya pinter, ditarik ke sana ke Mesir dan jadi dapat beasiswa, begitu dapat beasiswa jadi ulama, begitu jadi ulama akhirnya ke sini ya bawa pemahaman dari Mesir. Nah, teman-teman semua, makanya kita mempelajari hakikat untuk mengetahui sebuah maksud. Nah, zikir ini kan macam-macam teman-teman. Zikir ini sangat bermacam-macam. Yang pertama ada yang namanya zikir isim gaib. Nah, taruhlah kita semua orang muslim, umat muslim. Ada yang memang suka bertapa. Nah, tapa itu dengan zikir nggak jauh beda. Nah, cuma Sunan Kalijaga dulu bilang, Kanjeng Sunan, saya ini kalau zikir baca apa? Kata Kanjeng Sunan Kalijaga, nggak usah baca apa-apa, cuma sadari napasmu aja itu sama dengan kamu zikir. Lu sadar napas. Nah, ternyata teman-teman, kita ini bernapas kita nggak pernah sadar kapan kita bernapas, kita ini lagi bernapas atau tidak, kita nggak pernah sadar karena itu merupakan kebiasaan atau kita anggap itu sebagai kewajaran. Jadi kita nggak pernah menyadari napas kita maupun kita mensyukuri napas kita, jarang sekali. Nah, zikir, catat teman-teman, zikir isim gaib itu yang lampunya semua dimatikan, lalu kita ini duduk tenang zikir di dalam hati, Allah, atau zikir apapun boleh, mau Allah, mau subhanallah, mau la ilaha illallah, terserah mau apapun boleh. Karena apa? Qulitulah hawitur rahman ayana mata tawfalalu asmaul husna, panggil aku dengan nama Allah atau ar-Rahman atau nama apa saja yang kamu senangi. Nah, itu bagian daripada kita berzikir itu seperti itu. Jadi apapun boleh kita sebut, mau ya Rahman boleh, mau ya Latif boleh, apapun boleh lah, terserah kita nyamannya di mana. Kalau kita lagi pengen doa kita kabul, ya mujib. Kalau kita zikir isim gaib berarti lampu harus dimatikan. Kita zikir dalam hati. Kalau zikir sir itu ya yang tidak kedengeran, yang nggak kedengeran, walaupun lampu terang pun nggak masalah. Kita lagi duduk, lagi ngopi sama teman-teman, kita zikir sir di dalam hati, boleh Allah atau sirullah. Ke zikir kan ada tahapannya, sirullah itu kan zikir untuk kelasnya ini. Maka otak kita ini teman-teman jangan sampai terdoktrin nama yang begitu-begitu gitu loh. Jangan sampai kita terdoktrin dengan yang katanya jangan begini, katanya jangan begitu. Jangan sampai kedoktrin seperti itu.
Kalau kita ke doktrin akhirnya kita terbebani. Jangan sampai terdoktrin kita. Nah, kan kayak kemarin yang kita bahas itu teman-teman. Kita zikir asma Allah, 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 Allah. Kita sudah tahu Allah itu katanya hanya sebuah nama saja. Bagi para tasawuf mungkin pernah ada yang mengatakan seperti itu. Allah itu hanya sebuah nama saja. Allah itu hanya panggilan, Allah hanya sebutan. Tapi kita terlalu fokus dengan asmanya sehingga kita melupakan sifatnya. Nah, yang perlu kita tarik, gimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala ini ada di dalam diri kita. Nah, kita jangan hanya sibuk dengan nama-namanya. Kita sibuk dengan dalilnya. Kita sibuk dengan apalannya. Kita sibuk dengan makhrajnya. Kita sibuk dengan tajwidnya. Akhirnya apa? Kita lupa sama yang maksudnya ini apa, hakikatnya ini apa, rasanya ini apa. Kita lupa karena apa? Kita sibuk nyari makrotnya bener atau enggaknya, nyari pasnya, hurufnya ini bener apa enggak. Ya begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu sibuk dengan namanya sehingga kita melupakan sifatnya. Kita sibuk mencari yang di luar diri tapi kita mengabaikan yang ada di dalam diri kita. Saya pernah ketemu kan waktu kemarin itu pas saya ada di makam, saya ngobrol kan. Dia itu ngapunten Gus gitu. Saya diperintah sama Eyang. Ceritanya tuh dia ketemu sosok goib lah. Orang ini ketemu sama sosok goib, Wijaya Kusuma mengatakan dia ini diperintahkan untuk menghidupkan Allah. Lalu saya bilang, sampai ketemu Wijaya Kusuma? Iya benar. Loh, berarti Gusti Pangeran Wijaya Kusuma ngomong begitu nemuin sampean? Iya Gus, saya disuruh menghidupkan Allah. Ya berarti Pangeran Wijaya Kusuma ya goblok itu. Allah itu nggak pernah mati kok mau dihidupkan. Kok mau menghidupkan Allah gimana? Ini yang saya masih bingung gitu loh. Maka dia hanya menganggap Allah ini sebuah nama gitu loh. Lah Allah ini nggak pernah mati. Kok tiba-tiba kita ini pengen menghidupkan Allah? Loh gimana? Tapi kan itu bahasa kias Gus. Itu kan bahasa siloka. Lah tapi kan kita salah maksud. Kita salah mengerti maksudnya gitu loh. Yang dimaksud menghidupkan Allah apa sih? Menghidupkan asma Allah iya, tapi menghidupkan Allah tidak. Orang Allah nggak pernah mati kok mau menghidupkan Allah. Menghidupkan sifat-sifat Allah, membangkitkan sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri kita. Supaya kita berperilaku seperti Rasulullah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita jangan terkunci oleh sebuah kata-kata. Kita jangan terkunci oleh dogma. Akhirnya nanti kita sibuk mempelajari dogma itu sehingga kita nggak pernah mengerti apa yang dimaksud oleh dogma itu. Kita sibuk mempelajari dalil itu tapi kita nggak paham maksud daripada dalil tersebut. Makanya mesti memang ada pemilahan-pemilahan. Nah terus yang tadi isim goib, yang tadi sir. Nah kalau zikir sir itu mau rame, mau ngopi, mau ngerokok nggak apa-apa, kita zikir Allah, Allah, Allah dalam hati itu sir. Kalau zikir jahar itu yang memang mengeluarkan suara itu zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak masalah, mau teriak-teriak sekencang apapun enggak masalah. Itu namanya zikir jahar. Jadi jangan teman-teman jangan ada yang menyalahkan zikir kok teriak-teriak seperti itu. Zikir kok begitu. Emang Allah itu mesti diteriakin. Enggak seperti itu. Memang itu ada tata cara kenyamanan gitu loh. Dia nyamannya ketemu rasanya kalau dia teriak-teriak. Enggak masalah. Karena itulah yang namanya zikir jahar. Ada yang namanya zikir tawaf sambil geleng-geleng la ilaha illallah. La ilaha illallah itu zikir tawaf. Atau dia mengisi 7 sumur yang ada dalam dirinya. Ada qalbi, ada ruh, ada sir, ada kafi, ada akal, ada natika, otak, ada kul jasad. Zikirnya la ilaha
I, lo, lah, la, I, la, ha, I. lo, la. Jadi ada tujuh susunan dan 7 pergerakan. Jadi nggak asal geleng-geleng aja, ada memang gerak-geraknya juga. Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 balik langsung kan. Nah jadi la, I, la, ha, tengah, I, tengahnya sambil nunduk, I, Atas, otak atau natiko, i, lo, lahnya itu langsung ke depan. Nah itu namanya zikir to'af. Ada yang memang zikir nafi isbat. Nafi isbat itu yang kalau kita itu awalnya teriak, endingnya diam. Atau endingnya diam, awalnya teriak. Jadi contoh seperti la ilah dalam hati illallah, la ilahnya dalam hati illallah, la illallah. Nah udah sampai seperti itu, menemukan kenyamanan, nanti dia akan berzikir namanya hu, Allahnya dalam hati, hu Allahnya dalam hati, hu Allahnya dalam hati lagi, hu Allahnya dalam hati. Nah orang yang mendengarkan itu taunya dia ini cuma apa sih, ini orang cuma hahu aja. Apa zikir, apa itu zikir kok hahu. Dan akhirnya beranggapan seperti itu gitu loh. Nah maka teman-teman jangan saling menghujat dan menjelek-jelekkan satu sama lain. Selama orang itu masih menyembah Allah, selama orang itu masih mengikuti Rasulullah, it's okay, no problem. Rasulullah aja tidak menyalahkan. Kenapa kita sebagai hambanya, sebagai manusia biasa yang berpengetahuan lemah ini saling menyalahkan? Rasulullah dulu ketemu sama Abu Bakar. Begitu ketemu dengan Abu Bakar, Rasulullah itu bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu kerjakan? Saya sedang zikir, Kanjeng Nabi. Zikir apa? Masa suaranya nggak kedengeran gitu? Kalau zikir kedengeran dong, la ilaha illallah gitu dong. Zikir apa itu nggak kedengeran gitu. Lalu Abu Bakar menjawab, ya Allah, bukankah Allah ya Rasulullah, bukankah Allah ini la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Jangan saya berbicara keras, saya berbisik di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala mendengar. Oh iya, benar juga ya. Lalu Rasulullah meninggalkan Abu Bakar, pergi ke tempat Umar. Umar zikirnya teriak-teriak, la ilaha illallah, sangat keras sekali. Lalu Umar memberi penjelasan yang memang masuk akal, karena Umar bin Khattab bilang, saya terdidik, hati saya keras, saya nggak bisa zikir lembut seperti Abu Bakar. Nah lalu dibiarkan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah pergi ke tempat Ali zikirnya itu tawaf, muter-muter, la ilaha illallah, lalu bilang Rasulullah, wahai Ali, apa yang kamu lakukan? Allah itu la tudrikul absar loh. Kamu dalam hati saja Allah sudah dengar kok. Iya Baginda, saya paham itu, akan tetapi setan ini seperti yang diajarkan oleh Baginda, setan ini ada di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Nah saya zikir tawaf ini untuk menghilangkan amarah saya, untuk menghilangkan setan-setan yang sering menggoda saya akhir-akhir ini. Oh gitu alasannya, masuk akal. Lalu pergilah ke tempat Utsman. Begitu ke tempat Utsman diperintahkan oleh Rasulullah, Utsman tolong bacakan saya ayat suci Al-Quran. Lalu Utsman bilang, loh sampai Nabi ya, saya nggak enak lah masa baca Al-Quran di depan Nabi, di depan sampean kan junjungan saya. Oh tidak apa-apa, baca saja, suaramu enak, suaramu lebih enak daripada saya. Allah itu mencintai dan menyenangi keindahan. Jadi kalau kamu yang baca, kedengarannya sangat indah, kedengarannya sangat enak, dan Allah suka itu. Nah itu teman-teman, Rasulullah tidak pernah menyalahkan orang itu zikir mau dengan cara apapun, dengan gaya apapun, selama itu masih ada norma-norma kepantasan, selama itu masih ada norma-norma kewajaran. Nah kenapa kita ini saling menyalahkan satu sama lain? Oh zikir tata caranya enggak gitu, zikir tata caranya harus seperti ini. Kenapa kita memaksakan seseorang itu harus sama seperti kita? Kenapa kita memaksakan orang itu harus sepaham dengan kita? Kenapa kita paksakan orang ini harus sejalan dengan kita? Ya jangan seperti itu teman-teman semua. Nah jadi gitu ya teman-teman ya, poin yang bisa dipahami malam ini. Jadi jangan
saling menyalahkan, itu yang pertama. Terus tadi kita yang kedua tadi kita bahas apa ya? Bahas masalah satria piningit. Kenapa dari golongan orang yang susah? Apakah saya orang yang susah ini pantas menjadi satria piningit? Ya pantas-pantas saja karena memang tadinya begitu kok. Memang itu disetting, para raja-raja ini diumpetin nama Sunan Kalijaga, disuruh menikah dengan rakyat biasa, sehingga dari keturunan rakyat biasa ini mengalir darah-darah kerajaan, mengalir darah-darah kesatria. Nah, terus yang tadi pembahasan yang pertama, semarakkanlah ilmu tasawuf, teman-teman. Nggak apa-apa, nggak masalah sampai ini mau nulis status apa ya, nggak masalah. Nah, masalah untuk ngetes, kurang-kurangin dulu. Ngetes gini, merasa kita lebih paham, dan yang nulis juga merasa lebih paham. Nggak usah, itu dikurang-kurangi dulu. Yang penting ilmu tasawuf ini semarak dulu, kita bersatu padu untuk menemukan jati diri kita bersatu padu menemukan jati diri bangsa kita bersatu padu menemukan jati diri agama kita. Jati diri agama kita sih nggak kemana-mana, cuma kita yang nggak pernah ingat jati diri kita juga nggak kemana-mana. Makanya kita perlu tenang, kita perlu bersatu, kita perlu mengingatkan, itu aja. Karena as-sholatul dzikr, sholat itu mengingat. Nah, maka seperti itu teman-teman, jangan kita menyalah-nyalahkan, biarlah ilmu tasawuf ini rame dulu, biarlah ilmu tasawuf ini berkembang luas. Jadi biar di dalam sejarah ini ada ilmu tasawuf yang memang berkembang. Nah, dulu pernah saya ceritakan tentang ahli tasawuf yang akhirnya dipenggal. Kenapa dia dipenggal? Karena tidak adanya keselarasan, karena adanya kesombongan dari orang yang melihat. Nah, ini saya singkat aja, mudah-mudahan ceritanya ini ya. Dulu ada seorang pemuda pengen belajar kepada syekh yang sangat terkenal, ahli tasawuf. Wahai syekh, saya mau belajar sama kamu. Apa pertanyaan kamu kok kamu pengen belajar sama saya? Pertanyaan saya simpel. Kalau kita ini sembahyang, hukumnya apa? Hukumnya sembahyang ini apa? Dan kalau kita tidak menjalankan sembahyang ini, hukumnya apa? Lalu kalau pertanyaan hanya seperti itu, jangan tanya sama saya, tanyalah ke kampung sebelah. Nah, tanyalah si pemuda ini ke kampung sebelah. Di situ ada ustadz yang sangat terkenal. Nah, begitu tanya sama ustadz itu ahli syariat, bertanyalah, ini kisah Melayu. Begitu nanya, wah tuan, sembahyang itu hukumnya apa? Wajib. Terus kalau orang itu nggak sembahyang, ya dosa, kata. Masuk neraka, kata si ustadz tersebut. Puaslah si pemuda ini merasa telah menemukan jawabannya. Cuma kata si guru tasawuf tadi yang sangat termasyhur, yang sangat terkenal, dia harus menemui dua orang. Nah, ditemuilah ahli tasawuf satu lagi, cuma enggak terkenal. Nah, rumahnya itu sangat besar. Begitu rumahnya sangat besar, itu dia lagi motongin kembang. Jadi lagi motongin kembang, lagi beres-beres kebun. Tanyalah si pemuda ini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, begitu datang si pemuda ini nanya, apa nak, sambil itu kan motong-motong ngerangkai bunga itu. Saya mau tanya apa, nggak dikasih minum. Si pemuda itu dalam benaknya tuh berpikir, kok saya nggak dipersilakan masuk, saya nggak dipersilakan duduk. Dan saya juga nggak dikasih minum, katanya ini ahli tasawuf, katanya ahli hakikat, kenapa seperti ini? Terus ditanya, hukumnya sembahyang apa Pak? Hukumnya sembahyang ya nggak wajib. Terus kalau kita nggak menjalankan sembahyang, ya nggak dosa. Nah, akhirnya setelah itu pemuda itu pulang dengan hati yang bertanya-tanya, lu kenapa tadi ahli syariat itu yang terkenal itu mengatakan wajib dan ini kenapa ini enggak? Nah, terus akhirnya ngadulah si pemuda ini ke ahli syariat. Pak Ustadz, itu di kampung sampean, tetangga sampean itu saya habis ke sana, itu malah mengatakan sembahyang itu enggak wajib. Lah terus iya, katanya kalau kita enggak sembahyang enggak masalah juga.
Wah itu sesat, oh, seret box ini akhirnya dipanggil lah santri-santrinya, dipanggil diseret, begitu seret diikat kan disidang. Kamu yang mengatakan sembahyang itu hukumnya nggak wajib ya, dan kalau nggak sembahyang itu nggak masalah. Wah kamu ini sesat, ini alirannya sesat. Iya saya memang mengatakan itu, kata ahli hakikat yang tadi yang katanya rumahnya kaya. Begitu ditanya begitu dia memang mengakui, dia kamu tobat nggak? Kalau kamu nggak tobat ya gorok sekarang. Nah tapi saya nggak mau tobat. Enggak, saya merasa nggak salah, saya merasa jawaban saya benar, kata ahli hakikat itu. Akhirnya saya dikasih waktu lah 3 hari. Oke saya kasih waktu 3 hari, kalau kamu masih kekeh dengan jawaban kamu, terpaksa kamu harus mati karena kamu alirannya sesat ya. 3 hari berlangsung. Nah si pemuda ini nanya dan minta maaf sama ahli hakikat yang lagi diikat tadi. Wahai Tuhan, maafkan saya gara-gara saya kamu jadi diikat seperti ini. Nggak masalah, nah, no problem, it's okay. Ini memang sudah kodok dan kodar yang harus saya jalani. Enggak usah merasa bersalah, nanti kamu juga paham. Dan akhirnya setelah itu 3 hari berlangsung, dibunuhlah karena masih nggak mengakui tentang sembahyang tadi. Akhirnya dipenggal kepalanya sama ahli syariat ini dengan murid-muridnya. Setelah seperti itu, nah semakin merasa bersalah lah pemuda yang ngadu tadi. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, dihantui rasa bersalah. Akhirnya ngadu lah sama ahli tasawuf yang terkenal yang ditemui pertama kali tadi. Diceritakanlah kronologinya, begitu ceritakan kronologinya. Tadi saya kemarin itu kejadiannya gini loh, saya ketemu sama ahli syariat, dia mengatakan sesuai dengan jawaban yang saya inginkan, bahwa sembahyang ya memang harus wajib, dan kalau nggak menjalankan sembahyang ya batil. Tapi saya mencari jawaban kepada ahli hakikat, jawabannya bertolak belakang, katanya semua itu tidak wajib, dan kalau kita nggak sembahyang ya nggak dosa katanya. Lalu apa yang terjadi, kata Syekh itu kan, lalu ahli syariat ini menghakimi ahli hakikat dan akhirnya ahli hakikat itu mati sekarang. Nah akhirnya si Syekh itu menangis. Syekh itu nangis sambil bilang, goblok kamu, bodoh kamu, sangat-sangat bodoh, gara-gara ulah mula hakikat ilmu tasawuf ini tidak berkembang di tanah Melayu ini. Jawaban ahli syariat itu betul, enggak salah. Jawaban ahli hakikat itu juga betul, tidak salah. Jadi jangan kamu mencari jawaban syariat untuk memahami hakikat, enggak bakal ketemu. Kamu pahami hakikat, kamu belajar hakikat untuk memahami syariat, itu yang benar. Harusnya yang kamu datangi itu ahli hakikat dulu. Setelah kamu paham baru kamu ke ahli syariat. Jangan kamu ini membentur-benturkan seperti itu. Digampar lah itu anak-anak muda tadi. Tapi ahli hakikat itu sikapnya nggak sopan sama sekali. Saya nggak kayak yang ahli syariat, yang saya ke tempat ustadz ahli syariat itu saya disiapkan kopi, minuman, apa yang saya suka itu ada. Tapi saya ke tempat hakikat udah dia nggak, bajunya sederhana, nggak mencerminkan dia ini ulama. Udah gitu saya nggak dipersilakan duduk. Udah gitu rumahnya padahal sangat besar sekali, tapi dia kok kelihatan pelit. Barulah diceritakan, wahai anak muda, sebetulnya ahli hakikat itu yang kenapa tidak mempersilahkan kamu duduk. Yang pertama, itu bukan rumah dia. Yang kedua, dia hanya bekerja di situ. Dia hanya bekerja sebagai tukang kebun. Dia nggak mempersilahkan kamu masuk karena itu rumah majikannya. Dia nggak bisa dengan bebas mempersilahkan kamu keluar masuk. Lalu si pemuda ini nanya, lu kok sampean tahu Syekh kalau ahli hakikat itu adalah tukang kebun? Andai kamu tahu nak, ahli hakikat itulah yang membesarkan nama saya sampai saat ini. Ahli hakikat itu adalah guru saya, dan gara-gara ulahmu sekarang guru saya mati. Nah itu teman-teman. Maka yang bisa diambil hikmahnya dari cerita ini, jangan kita terkadang melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang
Satu, kalau semua itu belum benar-benar kita teliti, janganlah kita berbicara dulu apalagi sampai menghakimi. Nanti salah-salah terjadi seperti ini, kita akhirnya cuma cekcok dan hanya mengadu domba. Nah, ini sering terjadi di antara para santri. Saya punya murid dan murid saya pun ya lumayan lah. Murid saya ini nanya sama saya, nanti dia nanya lagi sama gurunya, dia nanya sama saya, udah dapat jawaban dari saya, nanti ditanyakan lagi sama siapa. Jadi akhirnya nggak ketemu itu yang bikin kehidupan kita ini nggak maju, nggak berkembang, karena itu nanya sama A diaduin lagi sama B, nanya sama B diaduin lagi sama C, nanya sama C diaduin lagi sama D. Selalu seperti itu saja dan akhirnya sampai kapanpun nggak akan pernah menemukan jati dirinya. Begitu juga leluhur, saya leluhurnya siapa? Begitu saya jawab A, oke. Nanti dia nanya lagi ke B, jawabannya beda lagi. Nanti nanya beda lagi, nanti nanya beda lagi. Dan akhirnya apa? Enggak pernah ketemu di situ. Mulane ojo golek leluhur, tapi goleki luhuring ati. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan malam ini. Selalu doakan saya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa sering ngobrol seperti ini. Kita sering bisa berbagi wawasan seperti ini ya. Jadi itu teman-teman, kalau ada yang nulis status apa saudara-saudara kita, janganlah kita langsung merasa kita ini lebih tahu lalu kita komen yang ngetes gitu, jangan. Biar hakikat tasawuf ini menyebar, biar hakikat tasawuf ini meluas, biar semua ini paham, biar kabeh ini ojo syariat bloko, ben kabeh iki ora mbek ngaram-ngaramno kabeh. Bosen saya denger ceramah di YouTube. Akhirnya sekarang sampai saat ini saya jarang nonton YouTube. Halal haram, makro mubah, dosa, neraka, jahanam, surga, itu saja yang dibahas dan bosan, lama-lama bosan. Nah, biarkan sajalah ahli-ahli sufi-sufi ini bermunculan, baik lewat status, baik lewat YouTube, video apa dan lain-lain. Gitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa masuk juga channel YouTube saya GH Academy, kalau enggak klik aja YouTube Gus Heri gitu, insya Allah langsung muncul saya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, dan lupa juga di share juga. Oke teman-teman, pakai baju ini panas juga ternyata. Jadi ini baju GH Academy, ini anggota-anggota nih banyak juga yang nggak punya seragam ini loh. Seragam GH Academy ini warna putih, yang biasa saya pakai warna hitam. Ya teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.